orang tua ini mengajarkannya melalui praktek, melalui pembiasaan. Tidak selalu disebutkan unsur-unsur nilainya. Tapi kalau saya boleh simpulkan adalah kasih sayang, saling mencintai, kemurahan hati, rahman rahim bahasa kita. Nilai integritas, kerja keras, kesetaraan, penghargaan kepada siapapun yang setara, penghormatan kepada ilmu, penghormatan pada belajar, penghormatan pada nilai-nilai agama, ketaatan pada nilai agama, penghormatan dan ketaatan pada nilai budaya, perasaan cinta tanah air yang kuat, kecintaan pada pertukaran gagasan, keluasan wawasan, keluasan pergaulan. Tapi menurut saya yang paling krusial adalah tumbuhnya sikap learner itu yang paling mendasar. Dalam proses belajar muncul kemampuan berpikir kritis, benar, kemampuan berpikir kreatif, benar, kemampuan melakukan inovasi. Nah, itu semua dirangsang lewat proses pembelajaran di kampus salah satunya. Refleksi saya terhadap perjalanan hidup itu sifatnya kontinum dan kumulatif. okay. Jadi bukan potongan-potongan. Sebagai proses yang setiap fase itu menambah yang didapat di fase sebelumnya, menambah di fase yang dapat sebelumnya, menambah di fase sebelumnya. Sehingga ketika saya mengatakan bahwa pada masa SMP itu berdampak betul pada saya, itu sebetulnya SD dan SMP. Ketika saya mengatakan masa SMA itu dampak lulus, itu sebetulnya masa itu kumulasi dari SD, SMP, dan SMA. Jadi bukan seperti potongan-potongan. Nah, saya justru malah merasakan di dalam perjalanan hidup itu tiap fase memberikan kekayaan pengalaman yang unik. Okay. Dan masing-masing punya kontribusi. Ketika bicara tentang kemampuan berpikir kritis, ketika bicara tentang kreativitas, itu mungkin pada fase saya master dan PhD. Kemudian endurance, daya tahan, mungkin ketika saya dulu di pengasingan tuh. Jadi masing-masing fase itu punya kontribusi. Nah, pribadi itu tidak satu warna. Okay. Pribadi itu penuh dengan warna. Nah, warna itu ilustrasi ya. Warna itu dibentuk dari ada yang pengalaman SD jadi warna ini, pengalaman SMP warna ini, pengalaman sebagai orang lebah bulus menjadi ini, pengalaman, dan itulah yang membuat kemudian sebuah pribadi itu menjadi colorful. Karena semua pengalaman itu melengkapi. Benar. Nah, makin kaya perjalanan dan makin banyak mengambil pelajaran dari perjalanan, maka dia makin kaya pengalaman. Dan makin kaya pengalaman, makin berwarna-warni itu hidupnya, dalam hidup kita. Ketika nanti saya selesai kuliah, saya akan berkarya di masyarakat. Okay. Nah, yang saya ingin kerjakan itu harus memenuhi 3 kriteria. 1, secara intelektual tumbuh. Okay. 2, secara finansial kuat. Okay. 3, secara sosial berdampak. Itulah yang saya mau kerjakan. Dan itulah yang saya ingin terus. Jadi ketika saya melakukan Gerakan Indonesia Mengajar, ketika saya bekerja di bidang otonomi daerah, ya semuanya kira-kira 3 itu. Intellectually growing, financially good, socially impactful. Jadi misi yang saya emban adalah ingin ikut kontribusi dalam menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke. Itu misinya.
Jadi ketika saya bertugas di kampus Paramadina, Iya. ini kampusnya kampus swasta. Iya. Kampus swasta itu tidak punya kewajiban untuk mencari beasiswa, memberikan beasiswa. Oke. Tapi kami membuat program Paramadina Fellowship, memberikan beasiswa pada anak-anak dari seluruh Indonesia yang berprestasi untuk kuliah di Paramadina gratis, termasuk biaya hidup dari mulai semester 1 sampai lulus. Itu universitas swasta tidak punya kewajiban konstitusional. Kami keliling sana sini fundraising untuk membiayai anak-anak kuliah di kampus. Yang dibiayai semua anak-anak yang latar belakangnya prasejahtera tapi berprestasi. Lalu kami buat program untuk tetangga kuliah dengan tidak bayar SPP. Mereka bisa kuliah Paramadina 0 rupiah. Itu mohon maaf Pak, itu jadi seperti CSR dibentuknya. Iya, tapi kita nggak ngeluarin biaya. Karena fundraising tadi. Bukan. Makanya ini saya sebenarnya bisa dikerjakan semua kampus. Ini unit cost Heeh. dari pengelolaan sekolah Iya. atau universitas itu seperti pengelolaan penerbangan. Unit costnya itu bukan per penumpang, tapi unit costnya itu per kelas, Oke. per penerbangan. Oke. Jadi pesawat itu kalau kapasitasnya 200, biaya menerbangkannya itu penumpangnya 10 atau 100 atau 200 biayanya sama. Iya. Jadi kalau sekarang yang beli tiket 100 terus ada 20 tiket dikasih gratis ke orang lain, ngurangin nambah biaya nggak? Enggak, sama aja. Iya, sama benar, aja. benar. Nah sama kampus tuh gitu. Oh. Jadi kita hitung berapa biayanya, kemudian berapa kursi yang tersisa. Oke. Nah kursi yang tersisa itu diisi oleh tetangga-tetangga kami yang masuk. Oke. Jadi kampusnya nggak ngeluarin duit, Oke. tapi tetangga bisa sekolah, kan sama-sama untung. Iya, benar. Kami menyekolahkan tetangga, sehingga tetangga juga merasa kami ini hadir membantu. Mereka yang tidak mampu kuliah bisa kuliah di tempat kami. Gak ada biaya tambahan. Kalau yang tadi fundraising kita, karena kita harus biaya hidup. Iya. Nah kalau ini kan rumahnya tetangga sebelah, nggak perlu pakai biaya hidup. Iya. Tinggal mereka nambah buku aja. Benar. Kalau beli buku dan alat tulis. Benar. Tapi kampusnya nggak perlu biaya. Terus ketika kami tugas di kementerian, program Indonesia Mengajar nih, Mas Angga ini salah satu pengajar muda, dulu bertugas di Tulang Bawang Barat Oke. di Lampung. Seluruh Indonesia ada masalah ketimpangan pendidikan. Benar. Ini ketimpangan ini, Benar. keadilan lagi. Benar. Ketika di Jakarta kita bicara PBB berkeadilan. Benar. Kemudian kenapa transportasi transportasi umum digalakkan? Ya karena bagi yang miskin transportasi umum itu bisa menyita sampai 30% pendapatan dia untuk transportasi. Benar. Jadi kebijakan-kebijakan itu disusun dengan spirit menghadirkan keadilan Sosial. Taman. Iya. Taman itu adanya daerah-daerah yang orang-orang udah mampu-mampu. Nah, bagaimana di kampung-kampung? Ayo dibangun taman di kampung-kampung supaya ada keadilan. Jadi kalau saya ditanya apa yang menjadi misi, misinya adalah ikut kontribusi dalam menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mana tuh? Penghargaan yang paling membahagiakan Iya. itu ketika ketemu dengan orang dan bilang, Pak Anies, saya punya kesempatan seperti ini karena dulu ada pengajar muda datang di tempat saya mengajar. Nah itu paling membahagiakan. Dan saya sering ketemu itu. Saya ketemu dengan anak-anak yang dapat beasiswa di Paramadina Fellowship. Kemudian ketemu sudah menjadi orang yang berkarya di ABCDFG. Dan alhamdulillah Pak Anies, dulu kesempatan beasiswa itu membuat saya dari pelosok sana bisa ke Jakarta dan sekarang punya kesempatan itu. Itu nggak ada panitia seleksinya. Benar. Penghargaan seperti itu nggak ada itu. Itu adalah rasa syukur yang saya rasakan ketika jumpa.
Saya senang berkebun, saya senang memelihara. Ini suaranya rame nih. Itu domba Garut dilepas. Ada domba di situ. Saya kira patung tadi, Pak. Oh iya, kayak patung ya. Sorry dia katanya muter. Ada ikan, ada burung, Iya, iya. ada domba, ada. Jadi saya senang dengan binatang di rumah. Lalu tanaman, berkebun, merawat rumah itu hobi juga. Saya juga senang nonton film, saya juga senang baca, saya senang ngobrol, saya senang ngopi. Nah ini kopi saya. Hitam lagi tuh kayak. Saya cappuccino atau hitam. Kemudian apalagi ya, saya hobi. Itu sih kira-kira hobinya. Kami ada kegiatan aksi bersama. Aksi bersama. Ya, Oke. aksi bersama itu adalah sebuah kegiatan membangun jembatan-jembatan gantung Oke. di desa-desa yang terputus. Itu berarti seluruh Indonesia cakupannya. Ya. Jadi ketika kita datang membangun, pemerintah setempatnya mungkin nggak enak hati. Iya, iya. Ya, betul-betul kami Langsung aja bangun dibangun. gitu. Ke-trigger gitu. Kadang-kadang perlu untuk nyolek juga, Pak. Ya. Ya, kemudian ya kami seneng-seneng aja kan, tujuannya ada jembatan di situ. Iya, iya. Ketika ada pertanyaan yang menyangkut perjalanan hidup, itu memaksa kita untuk menstrukturkan pengalaman menjadi narasi. Dan itu kemudian narasi itu jadi ilmu. Ilmu bisa diturunkan, bisa disebarkan, dan bisa menjadi manfaat. Jadi ketika ada pertanyaan-pertanyaan terkait perjalanan hidup, nah, otomatis dia akan menjadi bahan refleksi. Nah, sekarang ini sudah bisa dikerjakan sendiri karena bisa self-publishing. Iya. Cukup dengan HP itu ditaruh depan sini, Vlog gitu ya. gak usah orang public figure cerita. Saya sudah 50 tahun menjalani hidup. Iya. Saya bertani, saya berkebun, saya punya anak 4. Kemudian saya mendidik. Itu juga bisa semua. Jadi sekarang perjalanan hidup jadi narasi itu udah bisa dikerjakan oleh siapa saja. Dan kita sering menemukan kan Benar. refleksi-refleksi. Nah, mungkin bedanya kalau public figure otomatis gaungnya menjadi lebih luas. Iya. Ya, karena namanya dikenal. Bagi namanya yang belum dikenal, ketika ada sesuatu yang unik, maka dia jadi terkenal. Dan terkenal itu justru karena keunikan yang dimilikinya. Nah, sekarang kita menyaksikan peluang itu tuh ada sekali. Iya. Jadi menjawab pertanyaan Anda bahwa ya itu baik dan itu memberikan manfaat. Supaya jadi lesson learned. Oh. Ketika kami selesai bertugas di DKI, kami minta kepada kepala-kepala dinas, kalau bisa tulislah pengalaman Anda, supaya pengalaman itu tidak dibawa pensiun. Pengalaman itu dituliskan jadi buku. Nah, kalau buku nggak pernah pensiun, Iya. bisa dipakai oleh birokrat generasi sesudahnya. Sebenarnya saya tadi itu ragu. Kenapa saya ragu? Saya katakan tadi, ini nih, sekarang eranya era digital. Dan saya pun masih meyakini bahwa buku itu masih tetap dibutuhkan sampai kapanpun. Iya. Dan membaca buku itu bagaimanapun tetap beda dengan membaca digital. Iya. Dan ini kan bisa dibawa kemana saja, menjadi pendamping. Itu beda sekali buku. Jadi itulah sebabnya saya merasa yang teman-teman kerjakan ini adalah aktivitas mulia, dengan semangat untuk ilmu pengetahuan. Iya. Mudah-mudahan ini bisa sustainable. Publik membutuhkan
satu kurasi, sehingga semesta yang harus dijangkau itu lebih terkendali. Saya beri contoh aja. Kalau saya pengen dengerin musik yang bagus, saya cek radio, top 20 mana nih di radio. Ya itulah kira-kira. Tapi kalau saya tidak punya radio yang memilih top 20, itu udah ratusan musik, yang mana yang saya mau dengerin nih? Milihnya nggak ada waktu saya. Saya tinggal datang ke radio, terus saya minta, coba saya lihat top 20 radionya apa. Nah itulah. Nah saya melihat institusi-institusi ada yang bekerja melakukan kurasi dengan kriterianya masing-masing. Nah kurasi-kurasi itu membantu rakyat, masyarakat umum untuk menyempitkan pilihan. Sehingga kalau mau tanya ya tinggal merujuk aja. Nah jadi lembaga-lembaga ini berjasa membantu untuk mengkurasi, mengkompilasi, sehingga kalau tadi dicari pribadi-pribadi yang mau diambil pelajaran hidupnya, hikmahnya, ya pilihannya menjadi lebih kredibel. Ketika saya mau mendaftar SMA, saya berharap masuk ke SMA 3 Jogja, dan ternyata gagal karena perubahan sistem. Tidak lagi kalau sebelumnya itu kalau masuk SMA itu tes di SMA itu, mulai tahun itu pakainya NEM. NEM ya. Dan perubahan sistem itu membuat kami terlempar karena datang dengan angka lebih tinggi dari luar Jogja yang nilainya lebih tinggi daripada anak-anak di Jogja. Jadi sekolah-sekolah favorit di Jogja diisi oleh orang-orang yang dari luar Jogja, yang dari Jogja padahal sekolah favorit pada tersingkir, nah, termasuk saya. Nah itu momen dimana pada waktu itu saya merasanya, wah masa depan gelap nih. Suram. Gimana itu SMA-nya nggak dapat SMA yang favorit? Ternyata enggak tuh. Ternyata justru saya di SMA 2 dapat kesempatan A, B, C, D. Jadi dari situ saya selalu yakin bahwa Tuhan Allah punya rencana yang sempurna. Dan apapun rute yang kita jalani, yang penting usaha dikerjakan. Lalu selebihnya kita serahkan pada Allah. Jadi momen-momen itu yang kemudian menjadi momen di mana saya meyakini yang namanya hikmah itu selalu datang. Tapi hikmah memang datangnya besok. Hikmah nggak pernah datang kemarin. Itu satu momen yang mungkin berdampak pada cara pandang saya terhadap semua peristiwa yang dialami. Yang bisa kita kendalikan, kita usahakan. Yang tidak bisa kita kendalikan, kita doakan. Segala sesuatu yang ada dalam kendali kita, ya kita usahakan. Kita gunakan itu untuk sebaik-baiknya. Yang di luar kendali kita, itu kita doakan. Sehingga dengan begitu, kita akan bisa tenang. Ada yang di luar kendali kita. Banyak sekali. Misalnya, saya menulis. Ketika saya menulis, ya itu dalam kendali kita tuh. Tapi ketika Britishpedia datang, itu di luar kendali saya. Bahwa kemudian ya kan itu di luar kendali tuh. Saya nggak ngatur itu semua. Tapi ternyata ada ini. Nah itu hasil dari apa? Menurut saya hasil dari yang kita kerjakan plus doa plus segala macam itu muncul tuh hal yang di luar kendali kita.